Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus harus dibangkitkan dari alam maut. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ernest Gordon, seorang penulis tentang melalui lembah Kuai dalam tahun 1995 atau 27 tahun yang lampau. Dan tulisannya sangat menarik. Mengapa? Karena dalam tulisan itu dia melukiskan pengalamannya selama dalam penjara. Dia sendiri menyaksikan bagaimana pada waktu Perang Dunia Kedua, dia sebagai salah seorang tahanan Jepang menyaksikan sekitar 12.000 orang menjadi korban keganasan dan kekejaman Jepang pada waktu itu. Mereka dipenjarakan, lalu mereka diadu satu dengan yang lain. Mereka saling mencakar hanya untuk sesuap nasi supaya bisa bertahan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata penyakit dan derita itu membuat mereka kehilangan nyawa. Apa yang terjadi pada suasana macam begitu? Bahwa ada dua orang tahanan yang pada waktu itu memperkenalkan pendalaman Alkitab dan membawa Yesus Kristus ke tengah-tengah suasana dalam penjara. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Yesus Kristus yang dihadirkan dalam pendalaman Alkitab itu benar-benar Yesus Kristus yang mengubah keadaan hidup mereka. Mereka merasa tidak sendirian lagi, tetapi mereka merasa didampingi oleh Yesus Tuhan sendiri dalam keadaan susah dan dalam keadaan derita macam begitu. Akhirnya memang saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus yang diperkenalkan itu benar-benar membawakan suasana kebangkitan, dan mereka yang ada dalam penjara pun dibangkitkan, memasuki suasana hati yang baru, hidup baru, dan keadaan baru walaupun harus menderita. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini seluruh gereja merayakan Paskah. Kita sekalian tahu arti kata Paskah. Dalam perjanjian lama pun dipakai kata Pesach. Perjanjian baru sering kita dengar dengan kata Paskah. Dalam hal ini berarti Tuhan lewat. Tuhan melewati dunia maut, masuk melalui peristiwa kebangkitan ke dalam kemuliaannya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Yesus yang kita rayakan pada hari ini mengandung dua makna penting. Makna penting yang pertama ialah bahwa kebangkitan Yesus membawa pembaruan. Dan yang kedua, kebangkitan Yesus membawa perubahan. Pembaruan yang bagaimanakah? Bahwa Yesus menggarisbawahi derita, wafat bukanlah kata terakhir dalam hidupnya. Tetapi ada sesuatu yang baru, kebangkitan yang mengalahkan maut. Bahwa kebangkitan itulah yang menjamin iman kepercayaan kita, sehingga kita bisa kuat dan bertahan dalam suasana bagaimanapun, sekalipun kita harus menderita seperti mereka yang ada di lembah Kuai, daerah Thailand, dalam penjara masa Jepang itu. Ini kebaruan kebangkitan yang mengubah hidup, bahwa mereka sungguh-sungguh menemukan Kristus yang hidup di tengah-tengah mereka. Kristus yang setia kawan dengan mereka. Kristus yang memperhatikan mereka. Kristus yang peduli pada mereka. Inilah makna pembaruan yang dibawa oleh peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makna kedua ialah bahwa kebangkitan Tuhan Yesus mendatangkan perubahan. Bukti perubahan itu apa? Suasana sedih menjadi gembira. Orang sakit disembuhkan. Orang buta bisa melihat. Orang tuli bisa mendengar. Mereka yang sakit
juga memperoleh sentuhan penyembuhan itu tadi. Serentak, bahwa mereka yang hampir putus asa diberikan pengharapan, kekuatan. Di sini terjadi perubahan suasana kehidupan manusia. Karena itu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang sedang merayakan Paskah, kita yang sedang merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari alam maut, kita patut bergembira dan kita patut bersuka cita karena Tuhan Yesus datang dalam keadaan yang baru, yang membawakan pembaruan, membawakan perubahan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan apa yang bisa kita petik dari peristiwa Paskah ini? Pesan pertama ialah bahwa tidak ada lagi yang sanggup mengalahkan kita dalam keadaan hidup sehari-hari kalau kita benar-benar bersama Yesus Kristus yang dibangkitkan dari alam maut. Ini berarti bahwa bersama Kristus yang dibangkitkan dari alam maut, kita selalu menang. Menang atas kesedihan, menang atas kelemahan, menang atas ketidakberdayaan, menang dalam derita, dan menang dalam suasana hampir putus asa. Kemenangan rohani kita peroleh dalam hidup sehari-hari. Pesan kedua yang tidak kalah ialah bahwa dengan peristiwa Paskah ini kita semua diundang untuk membuka hati, membuka pikiran, untuk lebih mengenal Yesus yang kita imani selama ini. Bahwa dia bukanlah hanya sekedar manusia belaka, tetapi dia juga adalah Tuhan atas kehidupan, Tuhan atas maut, Tuhan atas setiap peristiwa kehidupan. Mari kita membuka hati, membuka pikiran, membuka seluruh hidup bagi Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang dibangkitkan dari alam maut. Dan yang ketiga, saudara-saudari terkasih, melalui peristiwa Paskah ini kita berusaha juga untuk bangkit. Bangkit dari apa? Bangkit dari kematian akal budi kita. Kadang-kala akal budi kita berhenti, tidak berpikir dengan baik, tidak berpikir dengan jernih, tidak berpikir semestinya. Mari kita bangkit dari kematian akal budi. Dan sekaligus kita bangkit dari kematian hati nurani kita yang kadang-kala tidak punya pesan apapun lagi dalam hidup kita. Mari melalui cahaya dan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita sekali lagi dilahirkan dalam suasana baru sebagai anak-anak Allah yang baru. Selamat berhari raya Paskah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus harus bangkit dari alam maut. Amin.